Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Isnarto selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan program doktoral pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ataupun mencoba menjelaskan mengenai konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Rujukan utama materi pemaparan kali ini dari bukunya Paul Ernest, dan ada tambahan rujukan juga untuk mendukung penjelasan. Nah, konstruktivisme sosial sebagian besar adalah proses elaborasi dan sintesis dari pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, terutama pandangan konvensionalisme dan kuasi empirisme. Nah, proses elaborasi ini merupakan proses pemrosesan informasi yang lebih komprehensif, dan kalau kita lihat sintesis ini merupakan proses menemukan hubungan ataupun nanti bisa dikaitkan dengan menyusun pembuktian. Nah, kuasi empirisme ini sendiri adalah sebuah nama yang diberikan kepada filsafat matematika yang dikembangkan oleh Lakatos. Nah, di mana aliran ini memandang matematik sebagai apa yang ahli matematika lakukan, dan semua kekurangan yang melekat pada aktivitas tersebut adalah ciptaan manusia. Nah, konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial, mengacu pada konvensionalisme dalam menerima bahwa bahasa manusia, aturan dan kesepakatan memainkan peran dalam mengembangkan atau dalam membangun dan membenarkan kebenaran matematika. Nah, ini adalah alasan pengetahuan matematika sebagai konstruksi sosial. Nah, yang pertama kita lihat alasannya adalah dasar pengetahuan matematika itu adalah bahasa atau linguistik. Dan alasan yang kedua adalah proses interpersonal sosial. Nah, proses interpersonal sosial ini adalah pandangan ataupun pengetahuan individu secara subjektif. Nah, nantinya dengan kita paparkan atau kita diskusikan di masyarakat, nanti akan memperoleh suatu pandangan yang objektif. Nah, sehingga alasan yang ketiga ini yang mengenai objektivitas itu sendiri, bahwa objektivitas itu sendiri adalah unsur sosial. Nah, artinya ada hubungannya semuanya alasan-alasannya ini. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa asumsi-asumsi dasar dalam konstruktivis atau dalam konstruksi sosial, nah, seorang individu harus memiliki pengetahuan subjektif matematika, ini yang pertama. Nah, ini ya, harus mengetahui pengetahuan subjektif terlebih dahulu. Nah, baru nanti publikasi ini diperlukan agar pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan matematika objektif. Nah, melalui pengetahuan yang diterbitkan heuristik Lakatos ini ya, menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, heuristik ini tergantung pada kriteria objektif. Nah, kriteria objektif ini adalah untuk mengkritik pengetahuan matematika yang dipublikasikan didasarkan pada pengetahuan objektif bahasa serta matematika. Pengetahuan subjektif matematika sebagian besar dapat diinternalisasi, rekonstruksi pengetahuan menjadi pengetahuan yang objektif. Kontribusi individu dapat kita tambah, dan kita juga nanti bisa merestrukturisasi atau mereproduksi pengetahuan matematika. Nah, ataupun kita nanti memunculkan suatu ide-ide matematika yang baru seperti itu. Nah, kita bahas mengenai pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Nah, ini adalah sifat pengetahuan objektif dan subjektif. Nah, ini menurut Popper.
Nah, bahwa pengetahuan subjektif ini adalah pengetahuan tentang pengalaman sadar. Nah, di dalam bukunya Ernest ini adalah dikatakan adalah dunia dua. Dan pengetahuan objektif adalah pengetahuan logika, isi buku, perpustakaan, memori komputer, dan semacamnya. Ini disebut dengan dunia tiga. Baik pengetahuan subjektif maupun pengetahuan objektif ini mencakup produk pikiran manusia seperti teori yang diterbitkan, diskusi tentang teori tersebut, didiskusikan suatu teori tersebut, dan kita lihat masalahnya yang berkaitan, kita buktikan suatu masalah-masalah ini secara empiris, dan kita lihat perubahannya seperti itu. Apakah nanti kebenarannya bisa di secara logis ataupun tidak secara logis seperti itu. Nah, peran pengetahuan objektif matematik pada umumnya adalah memberikan dasar definisi logis dalam matematika, serta dasar untuk aturan dan aksioma logika dan matematika seperti itu. Nah, peran pengetahuan subjektif matematika, kalau tadi objektif, kali ini subjektif, adalah menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru, serta penciptaannya kembali, dan menjaga pengetahuan yang ada, seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang matematik ini adalah bisa kita katakan adalah hubungan antar konsep, atau dari skema-skema yang sudah ada, dari skema maka menjadi suatu skemata, dari skemata maka bisa kita sepakati maka memunculkan suatu kajian teori, seperti itu. Nah, konstruktivisme sosial ataupun pengetahuan objektif. Nah, kita lihat objektivitas dalam matematika. Pengetahuan maupun objek matematika memiliki eksistensi otonom yang di atasnya terdapat kesepakatan intersubjektif. Jadi kesepakatan intersubjektif itu bukan pandangan subjektif, tetapi sebenarnya adalah pandangan dari subjektif suatu individu. Nah, nanti ketika diimplementasikan di dalam ataupun kita kaji di dalam sosial masyarakat ataupun budaya, nanti menjadi pandangan ataupun kesepakatan objektif. Nah, di sini adalah kesepakatan intersubjektif, dan yang independen dari pengetahuan subjektif setiap individu manapun, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu yang pertama yang untuk objektivitas dalam matematik itu membangun dasar pengetahuan matematika secara bersama-sama. Yang kedua, memungkinkan akses publik ke sana. Nah, kita harus mengakses publik dan menjamin kesepakatan intersubjektif di atasnya. Nah, setelah kesepakatan intersubjektif itu kita sepakati, maka kita bisa memperluas diskusi ke objektivitas ontologi matematika yang merupakan dasar keberadaan otonom dari objek-objek matematika. Nah, di sini adalah bahasa. Kenapa kok kita katakan bahasa merupakan dasar objektivitas dalam matematika? Karena dasar linguistik dan objektivitas dalam matematika, dasar linguistik dari logika, karena bahasa ini nantinya akan membangun logika pengetahuan. Seperti itu. Dan basis linguistik mengakomodasi perubahan suatu konseptual, seperti itu. Nah, di sini adalah perintah ataupun kita katakan persepsi konvensional untuk pengetahuan matematika. Nah, di mana kalau kita secara konvensional, pandangan konstruktivis sosial adalah pengetahuan matematika itu bisa salah karena terbuka untuk direvisi, dan objektif karena diterima secara sosial dan dapat kita melakukan penelitian lebih lanjut. Dan pandangan yang lain adalah pembenaran untuk setiap pengetahuan, item-item pengetahuan matematika tertentu terdiri dari bukti deduktif informal ataupun formal yang valid. Nah, sehingga memunculkan suatu asumsi awal bahwa secara konvensional pernyataan suatu hipotesis ataupun aksioma, kita memerlukan suatu definisi, nah kita memerlukan suatu teorema, dan kita memerlukan suatu kebenaran secara epistemologi juga, dan aksioma
logis. Nah, kalau kita merujuk ke Aristoteles bahwa aksioma logis itu ada 3 sebenarnya. Ada prinsip identitas, ada prinsip non-kontradiksi, dan ada prinsip tidak ada jalan tengah. Nah, karena apa? Karena aksioma logis ini pada dasarnya nantinya akan menjadi dasar ataupun menjadi pondasi berpikir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai objek matematika. Nah, bahwa objektivitas pengetahuan matematika ini adalah bersifat sosial. Nah, berdasarkan aturan atau kita kaji secara linguistik bahasaan yang diperlukan untuk komunikasi. Nah, karena apa? Karena di dalam matematika ini sebenarnya untuk memunculkan komunikasi ini harus memerlukan suatu kaidah ataupun kajian bahasa. Dari bahasa-bahasa itulah nantinya bisa memunculkan suatu pernyataan. Dari pernyataan mungkin saja itu menjadi suatu hipotesis dan kita perlu buktikan kebenarannya dan sebagainya untuk memunculkan ide-ide matematika yang baru, konsep-konsep matematika yang baru, atau justru membenarkan konsep yang sudah ada. Nah, penerimaan sosial memberikan dasar keberadaan objek matematika yang bersifat independen. Nah, matematika klasik seperti yang diillustrasikan dengan jelas oleh contoh, misalkan bilangan prima yang lebih besar dari 1 juta, memenuhi suatu komitmen pada ontologi entitas abstrak. Nah, demikian juga ada kontroversi abad pertengahan yang besar atas hal-hal yang bersifat universal telah berkobar lagi dalam filsafat matematika modern. Nah, masalahnya sekarang ini adalah lebih jelas daripada yang lama karena kita sekarang memiliki standar yang lebih eksplisit untuk memutuskan ontologi, kajian ontologi ya, apa yang diberikan oleh teori atau bentuk wacana. Nah, di sini kita lihat sebuah teori berkomitmen untuk dan hanya entitas yang menjadi suatu variabel terikat mengenai teori masa lampau. Ini menurut Kuhn. Nah, ini ya. Nah, ini karena saat ini kita perlu sadari bahwa pandangan-pandangan konsep-konsep pendidikan matematika atau konsep-konsep matematika, nah ini kita perlu kaji lebih lanjut lagi seperti itu tentang implementasinya, tentang kajian eksplisitnya dan sebagainya, tidak hanya bersifat abstraksi. Karena kalau di pandangan konstruktivis, pandangan orang-orang yang menganut konstruktivisme sosial, nah ini ya. Nah, ini memang ada tokohnya, ini adalah Vygotsky. Ini kan juga dia kan terkenal juga mengenai konstruktivis sosial. Nah, kalau Freudenthal ini kan lebih condong. Nah, ini ya juga dikatakan juga ini juga konstruktivis juga. Nah, tetapi masih bisa dikatakan ada ketidakjelasan ya. Jadi di dalam konstruktivis sosial ini juga kita lihat bahwa suatu kaidah matematik masih perlu ataupun suatu teorema matematik masih perlu dibuktikan. Nah, pembuktiannya adalah kita lihat implementasinya atau kegunaannya di dalam masyarakat. Nah, kita lihat asal mula pengetahuan matematika. Nah, pengetahuan matematika ini bisa dikatakan adalah produk manusia. Ini adalah pengetahuan matematika objektif. Dan pertumbuhan pengetahuan matematika tidak secara eksklusif, nah ini ya, ataupun in mental ya, tidak mental ya. Nah, maupun pemikiran matematis seseorang adalah pemikiran subjektif. Nah, ini adalah penerapan kita sedikit penerapan matematika. Nah, ini adalah konstruktivis sosial harus menjelaskan keefektifan matematika yang bisa katakan tidak masuk akal dalam saya. Ini kan pandangan Weckness ya. Menurutnya 2 alasan penerapan matematika. Nah, matematika didirikan di atas bahasa alami secara empiris. Nah, kuasi empirisme matematika berarti bahwa matematika ini tidak jauh berbeda dari sains empiris. Nah, seperti ini. Ini adalah matematik. Nah, kalau kita lihat di dalam pembelajarannya, nah beberapa hal yang
menjadi perhatian dalam pembelajaran kita menggunakan konstruktivistik, yaitu pertama adalah mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman empirisnya ya. Nah, ide-ide konstruktivis modern, nah ini ya, kalau kita lihat pada teorinya Vygotsky, nah ini menurut Karpov and Bransford, nah ini yang telah digunakan untuk menunjang metode pengajaran yang menekankan pada pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis kegiatan dan penemuan. Nah, jadi teman-teman mungkin cukup singkat penjelasan dari saya. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin ataupun dalam pemaparan saya ada yang kurang jelas ataupun bisa dikatakan ambigu ataupun kurang tepat, nah mohon masukan atau kritik atau saran dari teman-teman. Dan juga kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh silahkan, nah, nanti toh kita diskusikan bareng-bareng dan saya mencoba untuk menjawab apa yang ada dalam pikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.